Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing mengenai eh, masih sama tentang database, tentang select, tapi lebih khusus mengenai fungsi agregasi ya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe. Seperti yang kita ketahui, AVG ini adalah average ya, atau rata-rata. Sum itu adalah jumlah jumlah keseluruhan data ya, jumlah isi datanya ya, jumlah isi datanya. Min itu adalah data terkecil, max data tertinggi, dan kalau count itu adalah jumlah datanya. Jadi berbeda ya. Kalau sum itu adalah jumlah isi datanya, kalau count itu jumlah datanya. Sebagai contoh, kalau misal di sini datanya adalah 100, 200 dan 300, ketika dibuat sum itu hasilnya adalah 100 tambah 200 tambah 300, yaitu 600. Tapi kalau count itu jumlah datanya ada 3 buah data seperti itu. Data yang pertama ini 100, data yang kedua 200, data yang ketiga 300. Oke, kita masuk ke yang kemarin ya, di exam MySQL bin, lalu masukkan MySQL main u root main p passwordnya ini, lalu saya masuk ke database PBD. Kita lihat select bintang from mahasiswa ya ada 5, sedangkan select bintang from jurusan ada 7. Nah, di sini kita lihat kapasitasnya ada yang 200, 100, 200, 100, 300 dan 100. Jadi kalau mau menampilkan yang tadi, fungsi agregasinya hanya tinggal select max gitu ya, max dari kapasitas gitu, from jurusan, hanya begitu saja ya, mudah sekali. Ini saya copy lalu saya paste. Nah, munculnya 300, nilai tertingginya 300 ini ya, tertingginya 300. Kalau mau ditambahkan max dari kapasitas, min dari kapasitas, terus apa lagi, max, min, sum dari kapasitas, average, AVG dari kapasitas, lalu count dari kapasitas ya. Ketika ini mau ditampilkan ya, kita coba lihat dulu ya, copy, lalu hasilnya waduh besar sekali. Nah ini maxnya 300, apakah benar ya maxnya 300? Minnya 0 ini ya. Ini kan 0 ini, minnya 0. Terus sumnya 800 di total semua, 100 tambah 200 300 tambah 100 400, 400 tambah 300 700 tambah 100 800. Lalu countnya ada 6. Nah, kita cek nih, 1 2 3 4 5 dan 6. Teknik pertanian yang 0 ini tidak ada, tidak dihitung ya, tidak dihitung karena isinya 0 ya. Tapi kalau misal saya buat count dari kadejur gitu ya, kadejur, hasilnya adalah 7, bukan 6 lagi ya. Kenapa? Karena di kadejurnya ada 7 buah data, sedangkan di kapasitas ada 6 buah data. Data yang pertama ini, data yang kedua walaupun ini kosong ya, kosong ini tetap dianggap ada isinya gitu ya. Di dalam kode aslinya juga ada gitu ya. Nah, seperti itu. Max, min, sum, average, count from jurusan. Kita bisa melihat semisal select, kita ulang pelajaran yang terakhir ya, select bintang from mahasiswa, join jurusan on mahasiswa.kadejur sama dengan jurusan.kadejur. Ini join standar ya, copy, ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Kita ingin melihat semisal jumlah mahasiswa di tiap jurusan gitu ya. Jadi di informatika ada berapa mahasiswa nih? Ada 3 ya. 1,
Narotama sama Narotama juga. Terus di teknik elektro ada 1, di teknik informatika ada 1. Nah, jika kita ingin membuat per jurusan ya, ini kan per jurusan. Jadi kita lihat di sini ada informatika, ada 3 nih, informatika pertama, informatika 2, informatika ketiga. Ketika kita mau mendeskripsikan per satu term yang ada di sini, maka kita harus menggunakan group ya, atau group by. Jadi misal contohnya select ya, saya ingin melihat jumlah setiap mahasiswa kan ya, count dari name kalau seperti itu. Nah, from-nya ini saja ya, langsung saja ya from-nya. Nah, ini saya copy from mahasiswa jurusan on mahasiswa.kdjur sama dengan jurusan.kdjur. Nah, kalau seperti ini saja, ini akan error ini. Kenapa error? Karena lihat tuh. Nah, bukan error ya sebenarnya. Munculnya langsung 5 gitu aja ya. Langsung 5 karena totalnya di sini 5 kan ya. Totalnya 5. 1 2 3 4 5. Tapi kita tidak anggaplah pertanyaan yang tadi tampilkan data jumlah mahasiswa setiap jurusan. Nah, kalau seperti ini dengan jawaban seperti ini salah gitu ya, karena kalau seperti ini hanya menampilkan seluruh jurusan, seluruh mahasiswa di semua jurusan. Kalau setiap jurusan maka harus ditambahkan group by di sini ya. Saya copy, saya paste ya. Nah, lalu group by-nya apa? Nama jurusannya misal. Tapi kalau seperti ini, kita coba ya, errornya di mana? Ya, hanya kelihatan ini saja ya, 311. 3-nya itu apa, satunya itu apa, satunya apa, itu nggak jelas itu ya. Kita kalau ingin menambahkan 3 itu apa ya, tinggal ditambahkan di sini aja, count name sama nama jur gitu. Umumnya ketika kalian membuat fungsi agregasi ya, fungsi agregasi, terus kalian grupkan ya, biasanya yang digrupkan itu masuk ke dalam yang di select gitu ya, seperti itu. Kita lihat di sini, copy lalu saya paste, maka kelihatan bahwasanya informatika itu punya 3 orang mahasiswa, teknik elektro 1, teknik informatika 1, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengenai having ya. Having ini itu sama seperti where, bedanya adalah having ini kondisi setelah digrupkan ya. Jadi tidak boleh ada having jika tidak ada group ya. Sebagai contohnya gini, saya ingin menampilkan data jurusan, nama jurusan ya. Tampilkan nama jurusan beserta jumlah mahasiswanya yang jumlah mahasiswanya lebih dari 2. Nah, ini kan jumlah mahasiswa lebih dari 2 itu adalah sebuah kondisi yang setelah digrupkan ya. Ya kan? Yang di atas 2 kan. Jadi kita harusnya hanya menampilkan yang informatika gini saja ya. Jadi saya nggak bisa nih pakai where, bisanya pakai having ya. Tinggal ditambahkan yang di sini, selectornya ini, copy ya. Saya paste di sini. Tinggal ditambahkan having. Nah, having ini kondisi setelah digrupkan, biasanya yang di dalam having itu adalah fungsi agregasi. Havingnya count dari name itu lebih dari 2. Maka saya akan menampilkan yang informatika saja. Seperti itu. Ya. Urut-urutannya mungkin bisa dilihat di sini ya. Ini masih sama, average, max, min, dan sum gitu ya. Higher jet itu bentuknya tanggal ya. Jadi kita bisa menggunakan minimum tanggal, jadi yang paling mudah
gitu ya, yang paling awal di hire ini. Minimal hire date, maksimal hire date itu berarti yang paling baru atau yang paling yang paling terakhir masuk gitu ya. Count itu jumlah ya. Terus NVL ini hanya ada di Oracle ini ya. NVL itu untuk menampilkan misalnya ini average ya. Kalau average tadi kita lihat di sini ya, average mana tadi, average itu kan 133 nih ya. 133 itu tidak mengikutkan yang 0 gitu. Nah kalau yang NVL ini mengincludekan 0. Jadi kalau yang di sini tadi, yang di sini ini dibagi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibagi 6 gitu. Tapi kalau pakai NVL dibagi 7 seperti itu. Lalu ya ini group by ya, group by berdasarkan departemen ID-nya. Saya ingin menampilkan rata-rata salary di setiap departemen. Jadi ya ini tinggal kalau hanya average salary aja kan nanti langsung muncul semuanya gitu ya. Kalau average salary group by departemen ID, maka nanti akan muncul yang 10 salary-nya rata-rata 4.400, yang 20 rata-ratanya 13.000 tambah 6.000, 19.000 bagi 2 9.500 dan seterusnya. Nah ini urutannya ya, select from where, lalu ada group by, kalau mau dilanjutkan order by, lalu having ini. By masih sama. Ini contoh errornya, select department ID count last name from employees. Ini nggak bisa, kenapa? Karena ketika di sini ini fungsi agregasi, di sini itu bukan fungsi agregasi, dia tidak digrupkan, maka tidak bisa. Contoh gitu ya, yang di sini select count name, nama jur. Tadi sudah kasih contoh atau belum ya? Oh ya, belum ya. Kita ambil yang dari sini ya. Select count name, nama jur from sampai sini saja ya. Sampai sini. Saya copy. Ini saya errorkan dulu. Oke, saya titik koma. Ini hanya muncul 5 ya. Ini tidak digrupkan ya. Kalau yang di sini errornya select department ID count last name. Ini karena nggak ada group by-nya sih kalau errornya. Ini harus ada group by-nya kalau yang di sini. Name 6. Oke, having yang terakhir tadi ya, having itu kondisi setelah digrupkan. Yang contohnya ini menampilkan max salary setiap departemen gitu ya, atau gaji tertinggi dari setiap departemen, tapi ingin menampilkan yang gaji tertingginya lebih dari 10.000. Jadi kondisinya itu yang-nya di pertanyaan itu yang-nya itu biasanya di sini ada fungsi agregasi seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video di channel ini. Silahkan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.